Jemaat dan simpatisan GKI Kranggan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 14 April adalah menghargai kasih karunia Allah. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dengan nats Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada, sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Seperti seorang anak kecil yang mendapatkan hadiah terindah yang dirindukannya, demikian seharusnya respon kita terhadap kasih karunia Allah berupa anugerah keselamatan kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Rasul Paulus menyadari betapa hinanya dia di antara para rasul karena masa lalunya sebelum berjumpa dengan Yesus adalah penganiaya murid-murid Kristus. Ayat 9. Dan kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itulah yang menjadi motivasi kuat bagi Paulus untuk menjadi pelayan Kristus. Mengajarkan tentang Injil kebenaran Allah yang memerdekakan setiap orang yang percaya dalam nama Yesus dari upah dosa, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Betapa berharganya kasih karunia yang diterimanya, sehingga Paulus mengatakan bahwa berita keselamatan adalah berita yang sangat penting dan harus disampaikan kepada semua orang. Berita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hanya melalui Dia manusia dapat sampai kepada Bapa di surga dan menerima hidup kekal di surga. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Seharusnya kita pun memiliki sikap yang sama seperti Rasul Paulus, walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Kita merespon kasih karunia Allah di dalam Yesus sebagai sesuatu yang sangat berharga, lebih dari sekedar hadiah yang diterima oleh anak kecil di atas, tetapi merupakan wujud kasih Bapa kepada kita manusia berdosa. Dia tidak ingin kita binasa, maka Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Baru saja kita merayakan Paskah, hari kemenangan Kristus atas maut. Kiranya ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksi kasih Allah yang luar biasa atas hidup kita dengan menjadikan hidup kita sebagai saksinya melalui sikap dan perkataan kita tentang berita yang sangat penting bahwa Yesus adalah Sang Mesias, satu-satunya Juru Selamat manusia. Demikian renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu atas kami orang berdosa. Pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu, supaya dunia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin.